Hairband di 3 awal dari... Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Let's go. Dan adanya pertarungan antara kedua belah fighter jungler nih secara objektif atau secara stabilitas harusnya sama-sama kuat. Cuma tinggal gimana caranya nantinya kedua belah EXP laner ataupun roamer bisa ngebantuin setupnya, Om. Iya. Kalau dari junglernya sebenarnya Baxia kan punya mobilitas ekstra Ya. dengan adanya Baxia Shield ini. Tapi karena di sini adalah expanding river, Franklin pun punya kesempatan untuk bisa mengejar. Lumayan lah ya. Lumayan ada bantuan speed nanti. Ini hero fenomenalnya Suns ini. Ini hero-nya dia di saat dia sedang bersinar waktu itu di MPL Indonesia. Tapi lihat, langsung ada sedikit Keyboy melakukan sedikit gangguan. Tapi para pasukan RRQ mereka tidak akan melepaskan Little Wanderer. Lihat purple Biarkan buff. begitu saja. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka cukup kesulitan. Dan informasi yang didapatkan adalah Kyrie Loh, berhasil hilang. mendapatkan still purple buff. Distraction yang dilakukan Keyboy. Dan juga Suns berhasil. Yap, lo hilang ternyata. Dan ini ngebuat early-nya agak sedikit redam ya dari RRQ. Benar-benar agak sedikit ketahan ya mungkin untuk early buat Fredrik juga atau untuk Sujin. Untuk itemnya sendiri kalau kita lihat masih belum ada yang jadi nih, jadi harus menunggu dulu. Tapi so far pastinya nih ya level dari Baxia yang pakai dengan Kyrie akan jauh lebih di atas dari Sujin. Oke. Karena kemenangan kecil ya tadi ya. Yap. In purple buff. Dan kalau tadi dikit dari setelan emblemnya juga ada trail buat Idok ya. Ini bakal lumayan ngeganggu pastinya terutama kepada seorang Suns yang bakal sering ketemu juga di area river. Tapi untuk sekarang walaupun memang agak sedikit patah pattern farming dari Sujin, ini so far masih nggak terlalu jauh loh perbedaan goalnya. Ya, masih cukup berimbang satu sama lain juga. Tapi balik lagi sih, kalau memang purple buff hilang, nanti Adoretri ini yang pasti lebih di worry nanti. Bisa kalah karena memang ada perbedaan dari level untuk kedua jungle. Yap. Dan Expanding River ya sudah memanggil adanya setup menuju ke arah turtle juga dan zoning sekarang sedang dilakukan oleh Res. Oke, Kyrie mencoba untuk melakukan flanking menuju ke arah backline. Ntar kita dapat Trax Souls menuju ke arah Rest. Dan lihat ball coba dan begitu saja. Davis dari Suns. Tapi di depan sana Prep Python. Lebih. Berhasil menutup jalan berpasukan dan tim RRQ itu bisa mundur ke arah belakang. Dan Skylar is coming. Dan Sujin dengan Abra Sport yang dia miliki. Menandakan mereka tidak memiliki lagi power untuk melakukan takeover terhadap turtle yang mereka miliki. Apakah pasukan dari RRQ masih berani mencoba untuk melakukan takeover? Di depan sana mencoba diangkat. Dan bahkan Idol berhasil melebar Kyrie mundur ke arah belakang dengan Unstoppable Force berhasil hilang satu turtle permasukan dari tim Onyx. Mereka tercuri turtle pertamanya. Itu dia, tanpa adanya pressure rat tapi ternyata Sujin masih punya retri. Flicker ejector mengusir mundur Kyrie dan turtle yang pertama dikantongi oleh RRQ dan ini menjadi sebuah keunggulan kecil yang bisa mereka convert lagi untuk keunggulan yang lain, Om. Apalagi tadi Skylar ikut ya untuk tim Frednya meninggalkan Toy seorang diri. So let's see talent prediction kita. Oh my god, no RRQ for this time. Lihat data yang muncul di klasemen membuat permasukan dari tim Onyx kali ini mendapatkan 6 suara dari para pasukan caster yang bertugas hari ini. Ya, tadi di match 1-2-1 bener sendiri ya, Om ya. Apakah? Apakah nih ya? Oh. Tapi ya ngelihat dari RRQ juga yang mereka udah mulai kelihatan ada angin segar. Tapi kembali lagi, Keyboy sendirian di depan dan Idok yang perlu diwaspadai karena di game kemarin jauhheadnya Idok sampai kena ban juga kan. Benar-benar di game yang 3 ya akhirnya. Iya. Tapi tadi itu nice banget juga dari Idok di mana dia berhasil Nice untuk banget. menjauhkan Kyrie biar tidak bisa menggunakan retribution dia. Ijek ke bagian depan ya gak ada follow up memang tapi ya it's okay karena dari RRQ berhasil untuk mendapatkan turtle juga. Iya, siapa yang sangka loh tiba-tiba flicker musir mundur kan. Buang ya. Soalnya ejeknya ke depan bukan ke belakang. Karena gini, kalau misalnya dipukul mundur Onyx gak bisa, dilempar aja lah. Iya. Dijauhkan ya, Iya, dijauhkan. dipukul gak bisa. Dihantam gak bisa. Onyx masih tetap kekal untuk bisa mendapatkan momentum dari turtle tersebut soalnya. Iya, dan Kyrie sekarang lagi under level loh. Iya, di atur level. Tapi nampaknya di sana duel Dragon from Keyboy. Berhasil mendapatkan saja. Mencoba untuk balikan kembali keadaan. Dan exector yang diberikan oleh seorang Idok tidak ada. Hanya Unstoppable Force. Tapi ingat yang diberikan para pasukan dari tim RRQ. Mereka tidak akan meninggalkan sampai di sini saja. Mereka akan coba distract sampai sosok Sujin bisa kembali lagi hadir ke line up dan untuk adu retribution. Wah, ini langsung cepet-cepet nih ya. Tapi nggak berhenti loh RRQ. Dan itu dia Idok akan coba mendistract sosok dari seorang Kyrie agar jauh dari turtle. Mencoba untuk balik lagi. Dan power of Kyrie. Retribution masih berhasil diamankan. Yap, terlalu cepat kayaknya untuk ngusirnya juga karena turtle-nya masih lumayan banyak hit point-nya. Sampai akhirnya
Kairi masih bisa masuk ke area dari Turtle dan Retribution yang on point. Tapi dari RRQ mereka juga memanfaatkan power dari Expanding River ini untuk mengejar dan mengganggu setup dari Onyx. Nah itu dia ya, kecepatan ya. Semuanya sangat cepat sekali untuk bisa membayang-bayangi akhirnya Baxianya untuk ya agak diganggu sedikit meskipun memang gangguannya ya hanya ngedelay sehingga membuat Sutsujin bisa mendapatkan purple buff. Dan untuk fightnya sekarang Skylar-nya akan coba untuk di-ganking juga nih ya. Karena titik dari Onyx sendiri mereka harus bisa membuat Skylar juga farming nanti ketika join team fight. Iya. Jangan lupakan ya, Skylar, ngegeng Skylar itu biasanya ada konsekuensi. Ngegeng Skylar biasanya ada pertukaran, entah pertukaran point kill, entah pertukaran apapun itu akan bakal sangat mengerikan. Yep. Jadi RRQ harus memastikan ngegeng Skylar itu dengan fix damage dan fix apapun. Oh, tercuri! Tercuri? Kairi! Oh, Kairi jangan mencuri! Mencuri ya. Udah 2 kali nih dilihat-lihat ya Kairi. Wow, Kairi jangan mencuri! Kairi jangan mencuri! Ya, menjadi sebuah hal yang baik lagi pasti buat Onyx. Cuman RRQ mereka nantinya untuk di mid to the late game ya mereka bisa memanfaatkan power speed push dari Cloud Ya, ya sih Om. masih ada juga karena kita belum melihat Toy untuk join team fight sama sekali, lebih dibiarkan untuk stay di lane-nya dia untuk mengumpulkan Swift Trinity dulu. Oke, target menuju ke arah rest, tapi nampaknya gagal. Prefectus juga oleh Luffy. Dan untungnya kali ini akan cukup untuk posisi RRQ regroup. Karena mereka udah tahu ada 2 pemain RRQ di top. Oke, dan Skylar juga so far so good ya. Ini Toy up. Oke, tapi nampaknya ada wild flag from Kipoy. Menuju ke arah salah satu pemain kill Idok masih bisa selamatkan Kyrie. Mau tidak mau mengeluarkan retribusi untuk bisa mendapatkan Idok di depan sana. Lihat Tris mencoba menjadi target utama dari Kyrie, tapi mencoba menggocek sedikit demi sedikit dan informasi didapatkan adalah Kyrie itu retribution. Iya. Apakah berani kali ini Kyrie tetap mendapatkan turtle? Tadi yang terlempar Rins ya. Ke belakang Tapi juga. lihat Kipoy mencoba untuk melakukan distraction. Flicker for defensive. Toy di depan sana. Tapi nampaknya dengan coach yang kita Kipoy! Oh my god, what a play from Kipoy, and Kipoy still survive in the bottom lane! Wow, dan RRQ mereka tidak mendapatkan apapun karena ngejar ke Kiboy juga nggak dapetin point kill dan turtle-nya masih bisa dikantongi oleh Kairi. Oke, dan objektif memang masih kontrol juga, tapi lihat bagaimana Toy-nya masih bebas untuk bisa mencoba mendapatkan bottom turret. Dan so far Expanding River ini membuat pergerakan dari kedua tim ini cukup dinamis. Sangat cepat sekali sebenarnya semuanya. Yap, tapi tentunya ya, akhirnya ada satu buah jawaban untuk RRQ menutup kerugiannya adalah outer bottom turret yang didorong juga sama Toy yang sejauh ini masih belum join the fight. Dia masih fokus untuk bisa farming sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Ya kurang satu item mungkin Golden Staff nanti untuk Toy juga. Dan ya dari Corrosion dan juga Demon Hunter Sword. Mungkin Toy sudah mulai akan terlihat join jika ada tipat yang terjadi. Informasi yang didapatkan adalah Kiboy tidak memiliki flicker. Tapi Sans bisa membantu Kiboy untuk membalikkan kembali damage yang diberikan oleh perpasukan dari tim RRQ. Dan ini Kyrie mencari sedikit rotasi terlebih dahulu. Karena itu dia. Kalau kita lihat di sini, kondisi para pasukan dari tim Onyx, mereka mendapatkan 1100 gold. Damage yang cukup, tapi Skylar masih belum terlihat batang hidungnya. Belum ya, belum kelihatan juga untuk benar-benar ada team fight besar soalnya. Hanya ada saling poke aja juga ditabrak. Oke, bakal tabrak Kyrie. Tangan diri depan sana bakal ada ejector menuju ke arah Kiboy. Masih selamat, tapi Traction Pulse di posisi yang berbeda membuat permasukan dari tim RRQ. Mereka harus mundur sedikit demi sedikit, tidak boleh terlalu terburu-buru untuk bisa memastikan mereka dapetin point kill. Karena Onyx too strong. Kita lihat kali ini. Ya, dan ini keduanya sebenarnya masih cukup hati-hati ya satu sama lain. Mereka nggak mau ada team fight besar, hanya coba untuk ngeganggu aja dan menguasai siapa yang nantinya akan membuat dari rivernya kepegang. Ya Toy Fight mungkin akan didikit oleh Kyrie. Axel Gaming, Kyrie menabrak ke arah Idol. Target utama mereka, Flick for Revenge, setelah keluarga Sojin. Mencoba untuk menerima damage, tapi lihat Kyrie terperangkap. Dapatkan lebih. Mencoba untuk melulihkan Prefect secara belakang. Toy masih mencoba untuk bertahan. Skylar! Selamat force from Skylar. Apa stop nothing. Toy mencoba untuk bertahan. Toy belum masuk dengan blasting duetnya. Dan lihat para pasukan dari tim RRQ. Apakah mereka mencoba untuk kembali ke kanan? Mereka tidak mau, nampaknya 3 berbanding dengan 5. Oh ya, berpuas dengan adanya 2 pemain yang berhasil untuk dikantongi oleh Onyx sekarang. Lord pun terbuka kesempatannya semenjak Sutsujinnya juga ikut tumbang. Meskipun tadi Pressure Right memang sempat dibuka juga dari Sutsujin, tapi Tapi juga Red yang belakang sana ada loncatan duel mereka bro. Kiboy! Kiboy lihat dan Skylar menjadi penentu point kill yang ke-6. Lihat di depan sana Skylar coba untuk dive in kembali tapi Idok berhasil menyelamatkan Prince. Dilempar begitu saja dive in from Skylar. Yup,
Dan Zaman Force yang tidak segan-segan dibentangkan ya untuk menghancurkan satu buah outer middle turret. Dan ini ketika keadaannya berbalik semuanya untuk Onyx Yap. yang tadinya sengit banget di awal. Tiba-tiba menjadi timpang ya sekarang. Dan pembagian tugas yang bagus buat dari Onyx. Karena meninggalkan Kairi sendirian untuk mendapatkan Lord. Empatnya kerja untuk mendapatkan kesempatan Kill. lebih unggul, lebih jauh lagi dengan poin kill. Yes, kill lagi dan lagi. Dan Idok sekarang dari yang agresif, ofensif, jadi Idok cuma bisa menyelamatkan Rins. Karena susah banget ya. Balik lagi seperti apa yang dipertanyakan Om Wawa, follow up. Follow up. Itu dia yang belum dipegang atau dimiliki dengan RRQ juga. Karena mereka butuh follow up. Setiap kali ada ejector, mungkin di belakangnya butuh satu burst damage. Sedangkan dari kondisi yang dimiliki dengan RRQ sekarang, mereka punya DPS. Bukan typically langsung burst. Yep. Dan so far juga dengan Toy yang masih belum join the fight, ya secara follow up damage masih belum ada ya dari RRQ untuk sekarang. Tinggal gimana caranya juga mereka melakukan defensif karena high groundnya juga lumayan terbatas nih dari RRQ. Tapi RRQ kita lihat Toy satu item lagi menuju ke arah Trinity Swift. Buat permasukan dari tim Onyx mereka harus lebih berhati-hati. Dan Sans Sky Piercer tapi belum aktif. Belum ya, baru jadi soalnya. Baru jadi dan di depan sana permasukan dari tim RRQ. Mereka juga memiliki Sky Piercer untuk Rins. Lebih bermain ofensif nampaknya. Yep, masih coba untuk bertahan dulu ya dari RRQ untuk sekarang. Dan ini dia Swift Trinity yang udah selesai Om. Yep. Apakah ini waktu yang tepat untuk Toy join the fight? Ya mungkin sekarang sih memang bisa ya. Tapi kalau mau split push pun masih oke karena mereka lagi tertinggal 4.000 gold. Sembari menunggu untuk Lord yang kedua pastinya ya. Mencari objektif adalah jalan yang terbaik juga untuk RRQ kalau mereka mau bermain sedikit lebih safe. Yep. Walaupun sebenarnya kayak follow up damage yang coba untuk dimaksimalkan oleh Chusinnya Rins dengan Sky Piercers ini masih belum terlihat ya. Belum. Karena dia Sky Piercers juga kan. Ya, tapi itu pun untuk finisher kan. Karena kita melihat begitu mungkin lack of damage ya dari RRQ sekarang sehingga mereka butuh juga satu finisher. Nah, Sky Piercer ini akan bisa menolong. Lihat Idok dan satu Will Dragon from Kiboy. Dipolong oleh Scalar Frost sebagai satu poin kill tambahan. Prefector dikeluarkan. Kali ini ada dua tim fight yang berbeda. Kiboy and again Toe from Kiboy. Yap, dan lagi-lagi ya purple buff-nya dicuri. Ini akan semakin ngebuat dari RRQ semakin lagi susah untuk mencari resource kemana mereka harus farming. Jangan lupa tadi ada Heptasis sudah dipegang juga dengan Keyboy. Wow, Tambahan damage pastinya. heptasis ya, bukan Heptasis. cuman dari Fury Hammer-nya aja dijadiin heptasisnya. Dijadiin betul. Oke, tapi kita lihat di sini Idok gagal. Malah kita lihat Luffy yang maju ke dalam pertarungan dari tim RRQ di belakang sana coba ditutup oleh Kyrie. Free hit di depan sana untuk Toy. The Will Dragon from Kiboy. Masih coba dihidupkan dengan ada Purify tapi nampaknya hidup terperangkap tidak ada yang bisa jalan untuk pulang. Menangkap Kyrie menjadi sebuah masalah. Apakah Sky Piercer aktif? Pertarungan dari tim Onyx membuat RRQ malah berbanding terbalik. Miss ejector from Idok. Dan itu juga hampir ada solo kill dari Keyboy. Itu kalau nggak ada Purify dengan heptasis Hilang. hilang. Ya, tapi ngeri banget. Dari Onyx sendiri Flicker pun dibuang dengan Luffy tadi untuk mengejar. Untuk Masalahnya initiate team fight. heptasisnya ini loh. Ini heptasisnya itu. Gebrakan di awal yang membuat segalanya jadi kacau. Dan Aduh, itu dia boy. Kiboy yang akan coba untuk kembali. The Way of Dragon from Kiboy. Berjikaran Sansoche. Dan dari sana Blazing Red from Toy. Di depan Skylar. Dipukul mundur. Membuat permasukan dari tim RRQ. Mereka kewalahan. Ya udah siap kita ketemu Chowrom pakai heptasis habis Waduh, ini. seharusnya harus sangat siap ya. Harus sangat siap ya. Ya, tapi tendangannya memang benar-benar cukup menyakitkan apalagi kalau kena ke lini belakang. Emang udah targetnya ke lini belakang berkali-kali ya. Even ya kalau kita lihat Toy setidaknya punya Purify. Tapi sekarang untuk RRQ mereka gak banyak bisa dilakukan selain ya udah nunggu dulu dan defense terlebih dahulu. Di arah bottom lane tidak ada holy defense. Permasukan dari tim RRQ. Mereka melakukan clear dengan sangat cepat. Skylar belum masuk dan Lutfi dengan Prefector mencoba untuk mengusir mundur permasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya terperangkap di depan sana. Satu hit pun dengan best turret. Dan Rins mau tidak mau sedang menuju ke backline. Oke, base turret bottom lane yang hancur itu udah cukup membuat dari Onyx selesai sampai situ dulu. Mereka mundur lagi, mereka cari lagi setup karena sekarang kalau ngintip dari segi itemization ya Om, ini udah sakit banget nih dari Kimi dan juga Haritnya. Ya, dari Kiminya bahkan dengan Sky Pierce yang ada ya dari tadi juga bisa menuju ke Holy Crystal sebentar lagi. Setelah adanya Divine Glaive juga last item untuk Sans.
Sedangkan yang masih tertinggal pasti untuk Rin sendiri. Masih agak sedikit menunggu damage sebenarnya bagi RRQ. Karena kita hanya melihat item damage-nya ini mungkin ya. Secara signifikan itu hanya ada di Toy. Tapi lihat T-Boy mencoba untuk menargetkan di mana Idok berada Kyrie. Mereka bakal coba untuk menahan sampai ejectornya selesai di depan sana. Dan Kyrie memberikan satu stiker yang cukup legend. Stiker dari Lemon. Oke, tapi dengan RRQ, konsil terdengar. Konsol terdengar dari sosok seorang T-Boy. Dia nggak mau tahu terburu-buru dan Kyrie. Lagi Kyrie jangan mencuri. Kyrie jangan mencuri. 2 kali dan kesekian kalinya. Berkali-kali ya. Ya, ini sampai bisa kita bilang memang pencuri handal ya. Sangat ya. Dari awal loh, bahkan dari spawnnya purple buff yang pertama. Dan sekarang Yap. bakal bergulir lagi dan harusnya ini akan dikasih ke Skylar. Wow, sangat terperangkap ya. RRQ belum bisa, atau bahkan tidak bisa untuk keluar dulu nih ya. Karena kalau mereka mau coba untuk initiate, mereka wajib untuk mengandalkan injector. Ya. Yap. Dan siapa yang nantinya akan menyambut Itu untuk dia. sebagai follow up damage. Oke, Rins punya Sky Piercer sebagai eksekutor. Tapi masalahnya untuk menjaga waktu selama itu tuh apakah cukup? Karena kan secara atribut sekarang Onyx lagi unggul di angka 7.400 loh. Yap, dan banyak hero dash juga kan. Lampu bisa melompat, Kocil. Skylar juga bisa. Kocil play. Bahkan coba dimainkan Idok di mana Lutfi berada. Breakfast tetap dikeluarkan. Mereka membuat termasuk dari tim RRQ kebingungan. 2 target yang berbeda dari Keyboy juga harusnya tidak bisa dimakan oleh Keyboy. Karena ada 2 tim yang berbeda dan Toy. Damage udah mulai terasa sakit. Idok, damage dari Sas tidak bisa dibendung. Dan para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk membalikan kembali kanan Keyboy. Terkunci dengan adanya Sas itu satu suara bergerak menuju ke arah Phantom Blade. Yap, Expanding River juga ya. Ini yang akan kembali membuat siapapun yang nantinya dari atas bakal lebih cepat lagi untuk join the fight. Contohnya Toy, tapi kayaknya dari RRQ mereka nggak kontes ya. Itu Tapi toynya, kita itu lihat toynya. di arah bottom lane mereka mencoba untuk melakukan Lord dengan zoning out Keyboy. Vision yang sangat jelas di mana Keyboy berada. Mata-mata ya Keyboy sekarang ya. Gak apa-apa, ini cuma ngintip doang. Dan Keyboy hanya untuk menzoning terus sehingga pemain-pemain dari RRQ mereka gak bisa keluar terlalu jauh. Mereka dikandangin. Yap, sangat ya. Mau mendekat pun pastinya ada Keyboy nih yang membayang-bayangin juga. Jadi informasi sangat jelas selalu bisa didapatkan oleh pemain-pemain Onyx yang lain juga. Oke. Dan upaya split juga dalam keadaan kayak gini masih belum memungkinkan untuk dilakukan ya. Tinggal Oke. mungkin caranya nge-punish kali ya. Panis ya. Iya, Tapi kayak kalau tangkap salah, satu. betul. Tapi kalau salah panis di depan lumayan susah. Dan atributnya udah terlalu jauh. Jadi kayaknya butuh beberapa momen untuk bisa menemukan titik balik dari RRQ. Iya, mungkin harus ada bantuan base damage ya. Holy Crystal sudah di tangan dari Sans. Di depan sana berpasukan dari tim RRQ. Mereka harus melakukan defensif terhadap 2 lane yang berbeda. Bahkan 3 lane. Bahkan coba ditabrak oleh Kyrie. Coba diangkat ejector secara belakang. Tapi nampaknya masih